Ini beban terusnya apa sih? Coba tolong sampai bikin ini dihapus. Ini baju ini nggak dimasukin. Yang benar dari baju yang benar. Kamu laki kan hapus yang benar. Jangan sampai itu ada yang benar. Oke, lain kali jangan lupa ya papan tulis itu yang pikir dibersihin, meja bukunya dirapiin, sama-sama yang bawah diapiin biar nggak kotor. Kalau dirapiin kan sama-sama enak, kita yang belajar yang belajar juga sama-sama enak. Dan jangan lupa bajunya ini dimasukkan, Witri bajunya. Ini ya. Sehat ini sakit. Sehat Pak. Sehat Witri. Sehat ya. Oke, kalau semua sehat kita absen dulu ya. Muhammad Edi Saputra. Hadir Pak. Witri Karisma. Saya Pak. Jimmy Ananda. Hadir Pak. Sri Kartini. Saya Pak. Oke, hadir semua nih ya. Hadir semua. Ya Pak. Hadir. Oke. Bapak mohon maaf di sini Bapak memakai masker karena Bapak kurang enak badan hari ini. Bapak takut menularkan virus ya buat kalian semua. Oke, langsung saja kita ke pembelajaran pagi hari ini. Masih ada yang ingat nggak minggu lalu kita belajar mengenai apa? Clue-nya mengenai teks. Saya Pak. Ya, Andy. Teks prosedur Pak. Betul, teks prosedur adalah teks yang berisi kata-kata dan sesuatu. Iya, 100 ini. Oke, minggu ini kita akan mempelajari mengenai teks biografi. Di sini sudah ada belum yang tahu mengenai teks biografi? Saya Pak. Apa silakan. Teks biografi adalah teks yang berisi kisah suatu tokoh dalam menguraikan kehidupannya Pak. Oke. Benar, jawabannya Tri. Kalau teks biografi itu berisi kisah seorang tokoh yang bisa kita teladani ya. Selanjutnya teks biografi ini juga memiliki struktur. Nah, struktur teks biografi ini. Nah. Oke, di sini pengertian. Ini diterapkan tadi tolong diisi ya sebetulnya ini habis. Baik Pak. Nah, ini ada struktur. Nah, struktur di sini ada orientasi. Nanti Bapak bakal tanyakan satu ya sama kalian orientasi itu apa? Baik Pak. Ada kejadian atau peristiwa. Itu apa Witri? Iya Pak. Itu apa? Ada salah yang jatuh? Nisa Pak. Dan Rorongan. Jangan bercanda, jangan dulu Bapak menjelaskan. Nanti Bapak tanya kalian juga ngerti. Ya Pak. Oke, di sini ada orientasi, kejadian dan peristiwa dan kemudian ada reorientation atau reorientasi. Ada yang bisa jelaskan? Saya Pak. Saya Pak. Silakan Witri. Saya Pak. Oke. Struktur yang pertama yaitu orientasi. Pada bagian ini biasanya berisi pengenalan tokoh, latar belakang, kisah atau peristiwa yang akan diceritakan. Oke. Orientasi ini merupakan bagian awal Pak. Tuh. Jadi orientasi ini adalah awalannya, teman-teman. Selanjutnya, kejadian dan peristiwa. Saya Pak. Silakan ini. Pada bagian ini diceritakan biasanya tentang rangkaian peristiwa kehidupan tokoh Pak. Oke. Kejadian utama yang oleh tokoh yang dialami oleh tokoh. Rangkaian peristiwa tokoh. Selanjutnya, reorientation atau orientasi. Bagian akhir Pak. Ya, Yang betul. berisi komentar atau kesimpulan. Oke, jadi di sini ada orientasi struktur dari teks biografi ini. Pertama ada orientasi. Orientasi itu adalah awalan. Selanjutnya ada kejadian atau peristiwa.
biasanya berisi rangkaian peristiwa tokoh dan berada dari orientasi atau akhirat. Nah, akhirat ini biasanya berisi simpulan ataupun komentar berkaitan dengan rangkaian peristiwa yang dialami oleh sang tokoh. Selanjutnya ada ciri-ciri dari teks biografi. Ada yang bisa jawab? Ayo Pak. Ya, silakan. Berisi fakta yang didasari oleh pengalaman hidup. Oke, berisi fakta. Yang kedua. Disajikan dalam bentuk relasi, Pak. Oke. Habis ya videonya. Selanjutnya yang ketiga ada Menceritakan peristiwa penting yang dialami tokoh oke. atau peristiwa padat. Oke. Jadi terima kasih Edi, terima kasih Fitri telah menjawab. Jadi ciri-cirinya ada tiga ya. Yang pertama berisi fakta. Nah, biasanya teks biografi itu berisikan fakta-fakta mengenai kehidupan sang tokoh. Misalnya tokoh ini jarang makan. Nah, itu memang beneran tokoh itu memang beneran jarang makan. Selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi. Nah, jadi dibuat dalam bentuk paragraf dari teks biografi itu sendiri. Selanjutnya adalah menceritakan peristiwa penting. Nah, dalam biografi itu juga diceritakan peristiwa penting yang dialami oleh tokoh. Misalnya tokoh itu pernah mengalami kecelakaan, tokoh itu pernah berprestasi di tingkat internasional, seperti itu. Ya, Pak. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya tidak? Berkaitan dengan pengertian, struktur, dan ciri-ciri dari teks biografi. Pak. Cukup, Fitri? Bingung? Bingung, Pak. Bingung apa bingungnya? Nah, Bapak pikir kalian mengerti berkaitan dengan pengertian, ciri-ciri dan juga struktur dari teks biografi. Sekarang Bapak punya tugas, ini tugas kita bersama ya. Kita sama-sama menganalisis. Di sini Bapak punya gambar. Kalian tahu ini siapa? Ini mana? Ya, Pak. Siapa? Saya, Pak. Iya, Putri. Itu Bapak Insinyur Soekarno. Bapak Insinyur Soekarno ini siapa? Presiden pertama di Indonesia. Oke, betul. Tapi ini namanya Bapak Insinyur Soekarno ya, nggak pakai Hatta karena itu nama dua orang. Ini namanya Bapak Insinyur Soekarno. Beliau merupakan presiden pertama Republik Indonesia ya, kan pasti sudah tahu. Oke, di sini Bapak memiliki tugas untuk kalian. Kalian tolong kerjakan dokumen ini. Kalian tulis biografi dari Bapak Insinyur Soekarno. Setelah itu kalian Bapak minta untuk membacakannya di depan kelas ya. Bapak beri waktu 15 menit. Jika kalian sudah selesai menemukan jawabannya, nanti Bapak akan minta kalian untuk membacakan di depan kelas. Ngerti ya? Ya, 15 menit, bahkan lebih udah 18 menit ya. Belum, Pak. Sudah, waktunya udah habis 18 menit. Nanti ini kita akan terus. Oke. Kita tambah lagi 1 menit. Baik, Pak, sudah, Pak. Sudah ya ini. Sudah Pak. Oke, karena kita semua sudah selesai mengerjakan tugas yaitu membuat teks biografi dari Bapak Insinyur Soekarno. Sekarang Bapak ingin meminta untuk Fitri yang pertama untuk membacakan di depan kelas biografi singkat dari Bapak Insinyur Soekarno. Ya. Duduk saja Fitri jawabkan. Baik, Pak. Teks biografi tentang Bapak Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno atau yang biasa dipanggil Bung Karno yang lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901 dari pasangan Raden Sukumi dengan Ida Ayu Nyoman Rayu. Oke, cukup. Terima kasih Fitri. Selanjutnya boleh dilanjutkan Muhammad Endi. Baik Pak. Selanjutnya Insinyur Soekarno adalah seorang sosok pahlawan yang sejati. Dia tidak hanya diakui berjasa bagi bangsanya sendiri, tetapi juga memberikan pengabdiannya untuk kedamaian dunia. Semua sepakat bahwa Insinyur Soekarno adalah seorang manusia yang tidak biasa, yang belum dilahirkan kembali dalam waktu 1 abad. Insinyur Soekarno adalah bapak bangsa yang mulia dan tergantikan. Oke, cukup. Terima kasih. Oke, mantap sekali Fitri dan juga Endi. Biografi yang sudah dijelaskan di atas. Oke, jadi betul yang dikatakan oleh Fitri dan juga Endi tadi. Nah, dalam teks yang telah kalian temukan tadi juga sudah bisa kita lihat ya,
ada struktur kebahasaan dari teks biografi. Yang pertama itu ada orientasi, ada kejadian dan peristiwa, dan juga dari reorientasi. Nah itu merupakan struktur dari kebahasaan teks biografi. Oke, kalian sudah mengerti? Ya, Witri, ada yang ditanyakan? Bisa tanya dulu apa jangan ditanyakan dulu? Iya, ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup. Jangan ngobrol lagi sama Andy ya. Iya, Pak. Ngobrolnya nanti di lain waktu. Kita sekarang lagi belajar, jadi tolong didengarkan Bapak dulu ya. Oke. Sudah mengerti ya? Cukup ya mengenai teks biografi. Oke, karena kita sudah sama-sama menganalisis berkaitan dengan teks biografi dari Bapak Insinyur Soekarno. Mungkin Bapak kira cukup ya pembelajaran pada pagi hari ini. Bapak akan memberikan tugas kepada kalian untuk mencari teks biografi pahlawan sebanyak tiga pahlawan. Setelah itu kalian tolong analisis ciri-ciri biografi yang ada di teks biografi tersebut, apakah sudah sesuai dengan ciri-ciri teks biografi atau belum, dan tolong dikumpulkan di meja saya minggu depan ya. Ngerti? Pak, kebanyakan Pak, tiga. Oke, mau berapa? Dua aja, Pak. Dua aja ya. Ya udah dua aja, dua biografi pahlawan, satu dikumpulkan di meja saya. Oke, nanti ya. Di buku tulis atau di kertas poli ya, Pak? Di kertas poli aja biar lebih enak. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, pagi menuju siang ini, tolong disimpulkan dulu dan bisa menyimpulkan apa saja yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Saya Pak. Silakan Andy. Baik Pak. Yang pertama, teks biografi. Teks biografi itu teks yang berisi tentang kisah tokoh untuk mengarungi kehidupannya Pak. Betul. Yang kedua, Bapak tadi ngejelasin tentang struktur teks biografi. Ya. Itu ada 3 Pak. Ada orientasi, kejadian atau tokoh, kemudian ada resolusi Pak. Oke. Terus ada ciri-ciri teks biografi Pak. Yang pertama itu berisi fakta yang didasarkan pada pengalaman hidup tokoh. Yang kedua disajikan dalam bentuk narasi, dan yang ketiga menceritakan peristiwa. Oke, betul 100 buat Andy dan buat Andy juga ya. Bapak ingatkan pokoknya harus selalu semangat belajar ya, ingat cita-cita kalian. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, pagi menuju siang ini ya, boleh Bapak dipimpin doanya. Baik Pak. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi menjelang siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa kelasnya dipiket ya, biar rapi, biar nggak kayak Bapak masuk tadi berantakan. Baik Pak. Terima kasih, sampai bertemu lagi minggu depan.